Dan ini foto-foto kami dengan guru-guru kita, dengan Ustadz Nasrullah, waktu di KM Batu Malang, Planet Rezeki, satu sama terhubung, ini kaosnya. Sekarang sudah lusuh banget kaosnya ini. Kaosnya disayang-sayang. Kalau ada acara Planet Rezeki biasanya kami pakai, tapi sekarang sudah enggak model lagi gitu ya. Mungkin harusnya ikut camp yang baru. Kemudian ini waktu kami di Banjarbaru, beliau hadir di Safari Ramadan dan teman-teman nunjuk saya sebagai moderator pada waktu itu, mendampingi beliau untuk Safari Ramadan. Dan ini foto dengan guru kita, Pak Sembodo Malik ya, di Kampung Blogger. Jadi saya alumni Kampung Blogger juga teman-teman. Jadi untuk ngeblog, nge-web itu belajarnya dari Kampung Blogger. Gitu. Kemudian dari guru kita tentang hutang, ini kita pisah karena foto-foto ini hubungannya sama hutang. Beliau yang menginspirasi saya, ya, karena beliau punya hutang itu 48 miliar, teman-teman. Masya Allah. Dan dengan izin Allah, pada waktu itu beliau bisa melunaskan. Luar biasa. Dan dalam kondisi tidak punya arah gitu ya, tidak punya pandangan gimana caranya. Kalau sekarang kan teman-teman hadir Zoom nih, atau hadir di TikTok. Tapi kalau beliau ini tidak punya pandangan untuk hadir di mana, itu tidak ada. Karena pikirannya itu ya hutang gitu ya, 48 miliar gitu ya. Karena setiap kali setiap hari itu hutangnya selalu bertambah. Karena bisnis beliau itu batu bara di Kalimantan Timur. Kalau saya di Kalimantan Selatan, beliau di Kalimantan Timur, di Bontang. Kemudian pengiriman ke luar negeri. Saya tidak ingat tepat negaranya, Vietnam kayaknya. Kemudian pada waktu itu eh, kandungan kandungan batu baranya itu mengalami penurunan. Jadi eh, batu baranya itu tidak bisa masuk ke Vietnam gitu. Jadi nunggu. Kan proses menunggu ini batu bara itu kan menguap gitu. Jadi beberapa tongkang itu parkir belum masuk ke satu negara, jadi menguap itu berkurang. Luar biasa. Jadi sehingga kemudian ya beliau sampai pingsan, teman-teman. Pingsan, bukan pingsan lagi, diopnam nih ya. Diopname itu. Tapi Masya Allah ya, dengan izin Allah, dengan keajaiban, dengan pertolongan Allah, beliau bisa melunaskan itu. Dan beliau kalau cerita itu sempat ditipu juga, sudah pinjem dalam kondisi nggak punya itu, ya menyempatkan diri untuk pinjem karena ada peluang kerja di Mekah ya, di Aromain. Beliau berangkat ke sana, ternyata pesawatnya itu eh, apa namanya ya teman-teman, delay apa namanya, eh, mendaratnya itu tidak tepat di Mekah gitu. Jadi beliau harus melakukan perjalanan darat gitu ya. Entah kenapa pada waktu itu seperti itu. Dan uang yang dibawa dari Indonesia itu hilang. Jadi sudah uang pinjaman, kemudian ada peluang, duitnya yang dipinjam dari temannya itu juga hilang gitu ya. Luar biasa. Sampai beliau itu kurang lebih 3 hari di Mekah itu tidak makan, tidak minum, tidak. Mungkin kalau tidur-tidur ya. Luar biasa. Dan di saat itulah pertolongan Allah itu datang. Ya. Kalau misalnya beliau atau teman-teman pernah nyimak foto dari atau video dari guru-guru kita, beliau pernah diundang oleh Syekh Sudais yang akhirnya kemudian menjadi tamu kehormatan di Arab Saudi. Masya Allah, luar biasa. Banyak banget cerita dari beliau nih. Makanya kemudian bagi teman-teman yang saat ini sedang punya utang, itu seharusnya eh, qanaah ya sama Allah. Positive feeling, positive thinking gitu. Gitu-gitu. Jadi ilmu yang sangat jelek ya yang dari beliau itu adalah menemukan kita itu, bagaimana cara kita itu agar eh, ditemukan radarnya Allah gitu. Jadi selama ini kan mungkin kita itu nggak ditolong sama Allah karena tidak berada di dalam radarnya Allah gitu. Jadi bagaimana kita harus kembali gitu. Sehingga kemudian
terpantau. Jadi kalau ibarat itu pesawat, ya, ibarat pesawat sedang terbang, kalau kemudian berada di dalam radarnya Allah, itu kan aman. Berada di dalam radarnya apa namanya, bandara itu kan aman. Baik bandara yang mau dituju maupun bandara yang sedang ya memberangkatkannya itu aman insya Allah teman-teman. Nah, kita selama ini itu kadang nggak pernah dipantau sama Allah gitu ya, merasa diawasi Allah itu kayaknya nggak aman-aman aja, berbuat dosa juga aman-aman saja kan gitu, berbuat maksiat juga santai-santai saja gitu ya, meninggalkan kewajiban sholat juga santai-santai, ya masya Allah. Oleh karenanya ini masya Allah teman-teman, ya. Kemudian yang termasuk menginspirasi saya untuk mengadakan mentoring lunas hutang ini pun itu adalah dari Ustadz Samsul, ya, yang berada di tengah ini. Yang di samping sini Ustadz Jumali, beliau yang kemudian mengenalkan untuk mentoring, ya, beliau dari masyarakat tanpa riba, ya, gitu. Dan alhamdulillah coaching kita pada waktu itu kita mendampingi orang yang sedang punya hutang, ya, kurang lebih 2 miliar. Itu ya, 2 miliar. Dan itu cukup linglung teman-teman. Cukup luar biasa gitu ya. Dan tidak ada kerjaan juga gitu. Jadi beliau proyeknya itu di stop. Jadi beliau adalah pebisnis properti tapi fotonya nggak ada ya. Sayangnya fotonya nggak ada ya. Bisnis properti kemudian dalam kondisi berhutang, kemudian bisnis propertinya itu stop ya. Yang kemudian beliau lakukan itu hanya ya ke masjid, sholat ke masjid pulang gitu, sholat ke masjid pulang gitu, nggak ngerjain apa-apa gitu. Jadi masya Allah luar biasa. Dalam kondisi seperti itu kita diminta untuk mendampingi dari Ustadz Samsul ini gitu. Kalau banyak cerita juga beliau itu ya, dalam perjalanan pulang mungkin dari masjid itu beliau di kayak mau dirampok ya, dipepet gitu ya. Wah, luar biasa itu cerita itu. Jadi kayaknya sampai ya begitu kawan-kawan, tapi masya Allah tahajudnya beliau tuh pol-polan gitu ya. Sayang foto nggak ada ya. Tahajudnya pol-polan, nggak pernah lepas gitu ya. Dan dengan izin Allah gitu ya, dengan izin Allah. Bahkan dilunasinya pun di Mekah kawan-kawan, masya Allah. Luar biasa. Saya kadang merinding kalau mendapatkan cerita dari beliau. Ya, itu kira-kira teman-teman semua pengantarnya. Jadi materi-materi yang mungkin kita akan bagikan di kesempatan malam hari ini ya. Mungkin sebagian di antara teman-teman sudah banyak yang tahu gitu ya. Tapi yang perlu kita cari itu sebenarnya adalah feel, rasa kita. Jadi rasa kita itu bagaimana sih dengan Allah. Dan posisi kita itu di saat menghadapi ujian amanah ini seperti apa. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Kalau ilmu-ilmu pasti teman-teman pasti, kalau caranya begitu mas, saya juga tahu gitu. Baik teman-teman, kira-kira begitu perkenalan kita pada malam hari ini. Ini baru perkenalan ya ternyata, masya Allah. Tabel of content kita pada malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang Indonesia darurat hutang, kemudian akar masalah hutang. Ya, itu kita supaya tahu ya persoalan sebenarnya itu di mana. Ya, akar persoalan ini mestinya bukan akar masalah itu. Kemudian yang ketiga tentang pensiar lunas hutang. Jadi ada tema kita tentang pensiar. Baik, kira-kira seperti itu. Ada e-book emas bagi teman-teman yang mau mengikuti sampai akhir, nanti bisa diklaim. Kemudian kita pindah slide. Ya, kita pindah slide satunya. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Mana ini jalannya? Full. Ada yang mau didiskusikan kira-kira dari cerita saya? Saya ucapkan selamat bagi kawan-kawan semua yang hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Dan tentu praktek ya.
Langkah kita itu paling tidak 3. Yang pertama belajar, ya, kemudian hadir di Zoom, ya. Pertama hadir Zoom dulu, kemudian yang kedua adalah belajar. Apa yang kemudian kita bisa pelajari kita ulang gitu, sampai benar-benar paham. Dan kemudian yang ketiga adalah praktek. Nah ini bareng-bareng teman-teman. Nah waktu dan tempatnya bagaimana nanti fleksibel, silakan diatur. Ya kemudian insya Allah kalau ada materinya akan dikirim ke email sama WhatsApp. Ya karena selama ini kalau misalnya aplikasi yang sering dibuka itu adalah WhatsApp gitu ya. Jadi kurang lebih begitu cara belajar kita. Jadi diusahakan gitu ya. Betul, mujahadah, sungguh-sungguh belajarnya, prakteknya juga. Nah, kita mengangkat tema besar kita sebenarnya adalah kun bebas hutang. Jadi tema besar kita itu adalah kun bebas hutang. Jadi sebenarnya berbicara tentang bebas hutang, teman-teman, itu adalah tanda kekuatan diri kita. Masya Allah. Baik, selalu hadir. Itu adalah tanda kekuatan diri kita, teman-teman. Jadi berkaitan dengan hutang ini juga bagian dari kekuatan diri kita. Teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini ataupun yang hadir di TikTok pada malam hari ini itu adalah orang yang kuat. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Kenapa teman-teman itu termasuk orang yang kuat? Orang yang punya hutang itu adalah orang yang kuat. Kenapa kira-kira? Karena kalau tidak kuat, kawan-kawan tidak akan mungkin hadir di Zoom ini. Atau kalau kemudian sudah hutangnya, sudah levelnya, sudah tinggi, sudah up benar, atau sudah kayak guru kita tadi ya, lihat di opnam gitu ya, tidak mampu berpikir teman-teman. 48 miliar itu dari mana itu? Jadi makanya kita bersyukur malam hari ini teman-teman wajib bersyukur. Kita pun juga wajib bersyukur. Ya, sudah berkenan hadir, bisa hadir di Zoom itu Masya Allah itu ya. Dan berkenan menundukkan hati belajar bareng-bareng di sini. Maka insya Allah dengan seperti itu sebentar lagi lunas. Saya doakan. Lunas itu ya lunas, selesai gitu ya. Selesai dalam arti nanti harus di-up ya. Jangan hanya selesai. Tapi kalau bisa guru kita ngajari supaya kemudian kita itu mentalnya dibangun, kemudian mindsetnya juga gitu. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, kenapa kemudian kita dikatakan kuat tadi seperti ini, teman-teman? Karena kalau misalnya targetnya terlalu besar, ya, maka kecenderungan orang itu 2. Jadi kalau misalnya target kita itu terlalu besar, hutang kita itu terlalu besar, maka yang terjadi itu 2. Yang pertama, kita stres. Ya, kalau stres maka resikonya apa? Resikonya adalah masuk ke ruang ICU gitu ya. Luar biasa. Dan yang kedua, target itu kalau kemudian terlalu besar, ya, itu dilupakan. Jadi kita cenderung untuk melupakan. Dan kawan-kawan pada saat ini dapat amanah hutang itu, ya, dapat amanah hutang itu orang itu percaya loh sama kita. Coba, Masya Allah ya, besar banget itu berarti kepercayaan kepada kita itu. Makanya saya katakan bahwa teman-teman itu adalah orang yang kuat. Anda itu adalah orang yang kuat gitu. Kenapa? Karena kawan-kawan itu dipercaya untuk mengelola uang. Itu. Jadi yuk kita bangkit gitu loh. Jangan pernah kemudian minder lagi, malu lagi, ya, takut lagi. Itu adalah rasa yang sebenarnya tidak tepat untuk kita akses, teman-teman. Ya, yang ada di Zoom pada malam hari ini orang-orang hebat. Orang yang ada di TikTok pada malam hari ini juga orang-orang hebat. Itu. Tapi kenapa kemudian saya berani ngomong? Kira-kira kenapa, teman-teman? Ayo, kira-kira kenapa? Dan saya paling hebat, bukan? Kenapa? Udah. Bersiar.
tapi lebih dalam dari Betul. Enggak, betul. Kita syiar aja, kita berbagi saja. Gitu. Ya, jadi kita tidak menghurugi ya teman-teman. Mudah-mudahan begitu. Nah, teman-teman, kita termasuk orang yang kuat. Ya, Anda termasuk orang yang kuat. Maka yakin, insya Allah, Allah akan menolong kita. Gitu. Baik, ini yang pertama, pilihan kunci yang gimana Pak? orang-orang pilihan Amin, Masya Allah, amin. Nah, ini guru dipilih kita tadi yang sudah kita ceritakan ya. Jadi Ustadz Munawar, ya. Jadi kalau beliau tidak mungkin ada di Zoom saat itu ya, saat itu ya. Kenapa? Ya karena utangnya besar, teman-teman. Ya, utangnya besar. Nah, cerita beliau itu nanti kalau misalnya mau dilanjut, ya, beliau akhirnya ketemu dengan Syekh Sudes. Ya, dari situ kemudian beliau akhirnya menjadi pensiar juga, gitu. Pensiar apa? Pensiar Baitullah. Kemudian kenal dengan PPA. Kenal dengan PPA, kemudian Ustadz Reza Rendi, founder PPA itu, ditemukan dengan Syekh Sudes. Kemudian ditemani oleh Mas Sabtuari. Mas Sabtuari, tahu ya? Itu datang ke sana, diundang ke Madinah, gitu teman-teman. Nah, akhirnya kemudian dari wasilah itu banyak jamaah yang diberangkatkan, gitu. Jadi utang yang bermiliar-miliar tadi itu Allah lunaskan dengan wasilah. Jadi ada ikhtiar langitnya dan ada ikhtiar buminya gitu. Ya. Dan ya itu pertolongan Allah semuanya. Kenapa kemudian yang dipilih oleh Allah ketemu dengan Syekh Sudes itu beliau, bukan saya misalkan. Atau bukan Anda misalkan. Kenapa gitu ya? Ini wala'alam, teman-teman. Berarti kan memang ada satu kekuatan ya. Ya, ada satu kekuatan yang memang benar-benar terpilih. Nah, kita harusnya begitu, teman-teman. Bagaimana kemudian kita ditemukan dalam radarnya Allah itu. Oke, seperti itu ya kira-kira. Teman-teman, kita lanjut ya sekarang kaitan sama materi. Ada yang mau didiskusikan kira-kira? Gak ada ya, mudah-mudahan belum. Hakikat dengan lunas hutang itu, ya makanya kemudian kita pertanyaannya gitu. Berkaitan dengan lunas, itu yang diperlukan apa sih gitu. Hutang itu selalu wajib untuk dibayar. Lalu dibayarnya dengan uang. Kemudian dalam jumlah yang besar. Ya. Kalau teman-teman cara berpikirnya seperti ini, maka kalau jawabannya iya, kemudian kita berpikirnya seperti ini, pasti ya hutang itu kaitannya sama apa? Kaitannya sama uang, pasti kayak gitu. Makanya akhirnya kemudian kita terkadang malah justru ya di situ ya terjadi ya, tanda kutip stresnya itu di situ. Kenapa harus cari uang? Itu harusnya uang itu diapakan? Dijemput. Kalau guru kami mengajari, Ustadz Nasrullah mengajari, kita perlu untuk membangun taman-taman, taman-taman kupu-kupu. Kalau misalnya rezeki itu dibaratkan kupu-kupu, kalau kemudian kita kejar kupu-kupunya bagaimana teman-teman? Terbang, lari. Dan kita sering seperti itu, yang terjadi itu apa? Mencari, ngejar-ngejar kupu-kupu. Padahal seharusnya sebagaimana nasihat kita yang perlu dibangun itu apa? Taman. Taman bagaimana kemudian kupu-kupu itu masuk ke dalam taman kita. Yang sewaktu-waktu kupu-kupu itu bisa diambil, ditangkap. Atau mungkin tidak ditangkap, dimuliakan, ya dibahagiakan. Itu, kawan-kawan. Oke. Nah, kalau kemudian yang dipikirkan itu adalah uang, maka yang terjadi fokus kita hanya ke uang. Padahal sebenarnya banyak banyak kemungkinan, 1000 kemungkinan, bahkan 1 juta kemungkinan karena Allah
Berkehendak itu pasti bisa. Makanya kun bebas hutang. Kun fayakun. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi tidak perlu berkecil hati. Allah akan menolong kita. Oke? Semangat kita ya di sini ya, kita bangun kedekatan dengan Allah. Kemudian sebisanya membangun taman-taman surga atau taman-taman kubu ya, taman kubu-kubu kita. Baik. Kalau kita berbicara tentang fakta, tentang hutang, kawan-kawan, taman seperti apa? Taman seperti kupu-kupu. Kalau kemudian kita dalam konteks digital, kira-kira bagaimana? Membangun kolam cuan, kolam uang, ya, kolam prospek. Monggo diistilahkan apa gitu ya? Mungkin di TikTok, mungkin di Facebook, kemudian di WA gitu ya. Kita bangun, kita muliakan orang lain, kita bahagiakan orang lain. Kupu-kupunya siapa? Orang lain, karena rezeki itu berada di orang lain, terletak di rezeki orang lain, terletak di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Hanya kemudian mereka bisa trust sama kita, akhirnya beli produk kita. Gitu teman-teman. Baik, berbicara tentang hutang, di dalam Islam itu hakikatnya adalah pembahasan tentang kemanusiaan atau tolong-menolong. Dalam istilahnya disebut sebagai tabaruk. Tabaruk, teman-teman. Nah, istilah tabaruk ini atau kemudian dalil tentang keberadaan pinjam-meminjam ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan kepadanya dengan lipatan yang banyak. Jadi kalau kita itu sebagai orang yang punya uang, kemudian ada yang meminjam, kalau niatnya tolong menolong atau tabaruk, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita. Ya, hitungannya apa? Hitungannya adalah kita minjami kepada Allah, walaupun hakikatnya itu kita minjami kepada manusia. Itu, ini konsepnya sama dengan satu sama terhubung, itu akhirnya kemudian di sini juga. Gitu. Jadi ketika kita itu membantu meminjami uang kepada orang lain, maka pada hakikatnya juga meminjami kepada Allah. Gitu. Hanya kemudian dalam konsep Islam ini disebut tabaruk. Ya. Fakta tentang tabaruk itu bagaimana? Konsekuensi dari tabaruk itu adalah hutang itu ya tidak boleh disyaratkan keuntungannya. Jadi tidak boleh disyaratkan syarat. Jadi untuk pengembaliannya nanti harus nambah ya. Nah, gitu. Itu berarti jatuhnya adalah riba. Jadi pada dasarnya hukum dalam Islam itu tolong menolong gitu ya, diutamakan. Tapi kalau kemudian sampai disyaratkan bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan, maka ini jatuhnya riba. Yang kedua, boleh ada jaminan atau rahan untuk menjaga hak pemberi hutang. Jadi nanti kalau misalkan kita pinjam kepada saudara kita, itu boleh kita memberikan jaminan. Nah, jaminannya apa? Itu kita berikan kepada dia. Itu boleh, teman-teman. Kemudian yang ketiga, boleh ada catatan tertulis dan saksi. Gitu. Jadi harus tercatat ya, walaupun pinjaman kita itu kepada IMF. IMF itu siapa? Istri, mertua, family. Saya termasuk dulu pebisnis yang mengandalkan the power of ngutang. Gitu, teman-teman. Mentor kita ngajari, ayo ngutang saja. Gitu. Kemudian kita diminta untuk siapa? Nyari IMF gitu ya. Waktu itu saya pikir aja, oh IMF itu lembaga keuangan ya. Ternyata lembaga keuangan beneran gitu ya. Siapa itu? Istri, mertua, family gitu. Nah itu perlu dicatat dan kemudian ditulis. Ini yang poin yang ketiga. Poin yang keempat, itu boleh ada kelebihan ketika mengembalikan. Jadi sebenarnya boleh kita tambahkan itu, tapi bukan syarat ya, teman-teman. Bukan syarat. Ya, bukan di syarat yang pertama.
Kalau syarat pertama nanti jatuhnya pada riba. Tapi kalau kemudian kita niat saja, ya nanti saya akan kembalikan sebagai bentuk terima kasih kepada saudara saya yang mau meminjami uang gitu. Sebab apa teman-teman? Kasihan sebenarnya orang yang meminjami kita hutang itu, meminjami uang itu kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena uangnya itu tergerus sama inflasi. Jadi dulu kalau kemudian kita itu pinjam kepada orang ya 1 juta misalkan ya, kalau kemudian 10 tahun yang lalu saat ini 1 juta itu jadi apa? Itu ya. Maka kemudian boleh misalkan kita kasih tambahan atau lebihan. Ya, asalkan tidak disyaratkan atau tidak diakotkan istilahnya itu. Jadi kayak gitu. Ini adalah hukum tabaruk. Dalam Islam kurang lebih aturannya seperti itu untuk hutang piutang. Nah, yang menjadi persoalan kita saat ini di Indonesia dan negeri kapitalis saat ini adalah tabaruk ini berubah menjadi tijaroh. Gitu. Jadi ini yang jadi persoalan, teman-teman. Jadi yang semula itu hukum di dalam Islamnya ini adalah tolong menolong. Nah, kalau sekarang ini berubah menjadi bisnis. Nah, kalau bisnis itu perlu apa? Perlu untung. Itu yang jadi persoalan kita saat ini. Dan disinilah pangkal mula riba dan pinjam meminjam di dunia saat ini, baik di Indonesia, di negara-negara yang lain. Dan inilah pangkal persoalan sesungguhnya, teman-teman. Kenapa? Kalau kemudian kita meminjami, ya, atau kemudian bank itu meminjami, maka kemudian bank itu minta keuntungan dari kita yang dipinjami. Ini yang jadi persoalan. Makanya dalam Islam tidak boleh sebenarnya dibisniskan, jadi tijaroh. Gitu, dari transaksi bisnis. Itu ya, teman-teman, ini yang jadi persoalan kita. Makanya persoalan riba, persoalan hutang itu menjadi persoalan yang luar biasa. Persoalan yang sangat menggurita. Itu. Kenapa? Karena sebagian besar di antara kita itu nggak paham tentang ini. Oh, nggak boleh ya sebenarnya kita itu pinjam ke bank gitu. Harusnya begitu dari awal harusnya. Gitu. Dan kalau kemudian kita simak kanan kiri kita, itu pasti akan terjadi pinjaman di lembaga keuangan. Itu. Dan ini jadi problem tersendiri. Belum lagi nanti kalau kemudian perkembangan fintech yang sangat luar biasa, pesat, ya, itu pinjaman itu begitu mudahnya, tinggal klik, langsung muncul. Gitu. Pengalaman saya apa teman-teman? Ya, nomor HP saya pernah dijadikan jaminan. Wah, kurang ajar ini. Luar biasa. Kita pengennya membantu ya, pengennya ya memperbaiki dari segi mindset, kemudian skill gitu ya. Ternyata nomor saya itu dijaminkan ke lembaga pinjol, kawan-kawan. Ada salah seorang, saya tahu namanya, gitu ya. Catat di website. Astagfirullah. Aduh. Kemudian lembaga keuangannya nelpon saya, gitu. Tolong Pak itu diamankan. Oh, diamankan bagaimana gitu? Nomor bapak yang dijadikan sebagai jaminan ya. Waduh. Teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini atau kemudian yang ada di TikTok jangan di ini ya. Janganlah menjadi memberikan persoalan baru gitu ya. Jangan kayak gitu mainnya ya, teman-teman. Pinjol ini sangat luar biasa di negara kita. Jadi jangan disalahartikan. Pinjol, kita pinjam duit teman-teman, itu bukan kita itu dapat duit gitu ya. Jangan dibayangkan kayak gitu. Kita ada kewajiban untuk membalikan, itu yang jadi persoalan itu. Ya. Kalau nabung dapat bunga bagaimana? Bunga. Nabung dapat bunga. Nah, bunganya dari mana?
Nah, status nabung itu sebenarnya apa? Status nabung kita di bank itu sebenarnya rekodnya apa? Itu yang harus dikaji dulu. Ya, titipan atau apa? Kalau titipan kenapa harus ada tambahan? Gitu ya, teman-teman. Saya dulu ngomong kayak gini, kemudian ternyata peserta Zoom kita itu ada yang dari bank. Setelah Zoom, beliau nelpon. Nah, Pak, saya mau konfirmasi, kata beliau itu. Saya dari bank ini, gitu ya. Waduh, aku nih. Mohon maaf, Pak, apakah ada kata-kata saya yang salah, gitu ya. Memang betul, riba itu seperti itu, kata. Ini cerita saya, teman-teman. Jadi, ya, jawabannya begitu. Ya, kalau bukan, kalau nabung itu statusnya apa? Akadnya apa? Gitu. Kalau itu akadnya pinjaman juga, berarti nggak boleh. Gitu. Jadi ya itu. Ya, akadnya kita itu nabung uang di bank itu apa? Meminjami uang atau titip. Ya, ada beberapa kemungkinan ya, titip sama minjemi. Kalau minjemi, bagaimana statusnya? Berarti kita kembali kepada pembahasan tijaroh. Itu. Kalau tijaroh berarti jatuhnya riba. Jatuhnya bisnis. Titip biasa, titip ada, titip yang wadiah itu ada. Di bank itu ada yang wadiah, yang tidak ada bunganya. Kalau trading bagaimana? Trading untuk saat ini belum masuk dalam pembahasan kita, Pak. Trading. Ya. Nanti perlu dikaji lebih dalam. Trading itu tradingnya apa? Karena trading itu banyak. Trading itu banyak. Ya, ada trading saham, ada trading apa namanya? Banyak ya, model-model trading itu banyak banget. Ya, saya dulu pernah belusukan itu ya, teman-teman. Saya masuk ke grup-grup di Telegram, ngikuti atau pengen tahu sebenarnya kawan-kawan ini bisnis apa sih. Ya, ternyata banyak kawan-kawan. Trading kripto itu ada juga. Nah, trading itu bagaimana mainnya? Nah, itu perlu dikaji. Ya, untuk saat ini kita belum membahas ke arah itu. Untuk Zoom malam hari ini ya. Tapi kalau memang banyak pesertanya yang ikut trading atau yang kemudian perlu dibahas lebih detail ya kita akan coba bahas. Tapi kalau kemudian tidak banyak ya kita lanjut dulu gitu ya. Baik. Oleh karenanya riba itu terjadi dari dua cara. Yang pertama adalah riba yang disebabkan oleh jual beli. Ini terjadi pada saat jual beli barang ribawi, kawan-kawan. Jadi ada barang-barang ribawi itu jual belinya harus tunai. Ya. Contohnya adalah emas. Ya. Jadi kalau tidak tunai maka jatuhnya riba. Kemudian yang kedua adalah riba karena pinjaman. Jadi pinjaman tadi kita sudah bahas bahwa riba itu karena pinjam terjadi tambahan maka itu termasuk riba. Jadi bisa dua kemungkinan gitu ya. Kalau dalam hadisnya ada 6 barang ribawi ini. Ya, termasuk jawawut. Apa itu jawawut? Dalam hadis itu begitulah, kita bahas nanti ya. Tapi yang jelas yang kelihatan itu adalah emas. Gitu ya. Baik gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya lagi, nah solusinya bagaimana Mas? Sebenarnya di dalam Islam itu sudah ada dalam Al-Quran malah. Ayatnya ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Gitu. Sebenarnya sudah ada solusinya. Kita ini dan ayat ini juga masyhur di kalangan kaum muslimin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Jadi zakat itu untuk orang fakir, kawan-kawan. Ya. Yang pertama fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, orang miskin, yang ketiga adalah amil zakat, ya.
Yang keempat adalah orang yang dilunakkan hatinya sehingga kemudian mu'alaf masuk Islam. 4. Kemudian yang 5 adalah budak, memerdekakan budak. Budak saya setelah merdeka itu dapat zakat. Kemudian yang ke berapa ini tadi? 1, 2, 3, 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 itu adalah mu'alaf, 5 itu adalah hamba yang merdeka. Kemudian yang ke-6 itu adalah gharib, adalah orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang itu dapat zakat. Gitu. Dan ini termasuk 8 asnaf. Jadi totalnya ada 8 asnaf. 6, yang 7 adalah fisabilillah, ya, atau untuk jalan Allah. Dan yang ke-8 untuk yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Ini hukumnya wajib, ya, kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka itu mendapatkan santunan. Gitu. Jadi sebenarnya dalam pandangan Islam apa solusinya? Teman-teman itu dapat zakat. Gitu. Pertanyaan sekarang, otokritik saya pada kawan-kawan bukan, kepada masyarakat dan negara ini, ya, lembaga apa yang mengelola zakat yang kemudian dapat atau dibagikan kepada gharib, kepada orang yang berhutang, dan mekanismenya seperti apa? Dan ini jadi persoalan, teman-teman. Ini padahal perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60. Tanyanya, dilakukan tidak? Ini Bang Roni cerita ini. Nggak pernah dapat orang yang punya hutang yang kemudian dikoordinir dan kemudian diberi zakat. Zakatnya bukan zakat fitrah ya teman-teman, tapi zakatnya adalah zakat mal. Nah, zakat mal itu lebih besar, lebih banyak sumber pendapatannya. Kalau zakat fitrah itu jatuhnya biasanya beras atau makanan pokok bagi kita. Tetapi kalau kemudian pembahasan kita adalah zakat mal, itu sebenarnya adalah harta. Mal itu adalah harta. Zakat profesi, zakat tanian, ya. Makanya lagi dibide nih zakat. Oleh siapa? Oleh ibu kita, ustazah kita, ya, ustazah menteri ekonomi. Kenapa kawan-kawan? Karena harusnya memang zakat itu didistribusikan. Nah, beliau tahu nih kayaknya. Nggak tahu apakah ikut Zoom kita gitu ya. Kemudian beliau membidik, oh ini ada kantong-kantong penghasilan nih harusnya nih, harus dikelola nih gitu oleh negara nih. Ya itu teman-teman. Nah ini yang jadi persoalan kita. Sebenarnya ada solusinya di dalam Al-Quran, tetapi tidak dijalankan. Kenapa bisa begitu? Dan harusnya bisa. Nanti kalau teman-teman ketemu dengan solusi ini, ketemu dengan lembaga, mungkin kita bisa koordinasi ya, kolaborasi ya. Gimana caranya gitu. Karena ya itu tantangan kita, kawan-kawan. Ya, gitu. Nah, sayangnya solusi yang ada sebagai alternatif itu ada beberapa poin ini. Di antaranya adalah judi atau money game. Ya, money game. Ada member Kuadran Rezeki yang beberapa waktu yang lalu nawari saya. Ya, ayo Pak ikut gitu ya, beliau bilang gitu. Waduh, apa ini gitu. Saya pelajari dulu ya, padahal saya tahu bahwa itu ujung-ujungnya money game. Ujung-ujungnya dia tidak bayar gitu. Akhirnya kemudian, wah saya nggak berani Kak untuk join gitu ya. Nggak berani saya. Kemudian tidak lama kan, beliau promosi terus tiap hari itu kan promosi. Kok aneh ya beliau ini kok promosi ini gitu ya. Saya tanya itu. Akhirnya kemudian beliau ngasihkan link tadi itu. Gitu. Beliau komentarnya, ini pengikutnya banyak. Gitu. Nah, soalannya itu bukan pengikut yang banyak, teman-teman. Money game itu bukan begitu. Kalau pengikut yang banyak berarti menguntungkan pada pengelolanya gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi bukan banyak-banyakan persoalan money game itu, membayar tidaknya itu. Bahkan cenderungnya itu scam.
Kalau kemudian dapat member banyak, dia lari, ya kan? Jadi pada waktu itu beliau nunjukkan ini di link di Telegramnya di sini, kemudian di WhatsApp-nya di sini, di Facebooknya segini gitu. Saya lihat ada 6.000, ada yang 7.000 anggotanya, wah, luar biasa ini. Kemudian yang berikutnya adalah investasi, ya bisnis investasi yang peluangnya besar, ya 1% satu hari itu besar teman-teman. Karena kalau kemudian 30 hari bisa sampai 30%. Nah, bisnis-bisnis yang kayak gini, ini hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Terutama yang banyak itu di mana? Di Telegram. Yang bermodusnya itu adalah trading tadi. Tapi ujung-ujungnya itu sebenarnya bukan trading. Beliau itu hanya menipu. Yang kemarin saya nyoba juga gitu ya, iseng. Ya, kan dia ngasih testimoni nih, posting testimoni. Siapa yang kemudian dapat komisi itu dibikinkan video, diposting ya. Kemudian saya chat, ya. Orang yang dapat itu kan di tag sama dia. Ya, kemudian saya chat satu-satu. Mbak apa kabar, atau Kak apa kabar, atau Mas apa kabar gitu ya. Nggak ada yang jawab teman-teman, centang satu semua telegramnya. Luar biasa ini. Jadi gampang kalau kayak gitu itu akunnya akun bodong teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman. Dulu ada itu sampai nangis-nangis member kuadran rezeki itu nangis-nangis ke kita ibu-ibu, Pak gimana 200 juta Pak masuk ke sana Pak gitu. Beraninya Bu, katanya mau dikembalikan 2 kali lipat gitu. Duh, hari gini teman-teman ya 2 kali lipat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kadang solusinya itu muncul di binary option yang kemudian berubah wujud ya. Sekarang lebih ke judi online, dan itu banyak banget teman-teman. Yang namanya apa, mabar lah, apalah gitu ya. Tapi saya sudah tidak mengikuti sedetail dulu gitu ya. Tapi biasanya mereka itu menggunakan ustadz, ya ustadz muda yang Cina itu siapa, Dennis ya, Ustadz Dennis Kodenis itu sering itu dijadikan sebagai apa namanya kayak brand ambassador itu gitu. Kemudian diubah ya dengan robot gitu ya kata-katanya, tapi kayak dia ngomong gitu ya, memotivasi untuk apa namanya invest di situ gitu. Saya kaget juga nih, wah masa kayak gini kan ya, suaranya mirip kan pakai AI itu kan. Tapi saya perhatikan kayaknya nggak mungkin nih itu. Kemudian kita perhatikan lagi, oh ternyata mimik sama suaranya itu beda. Jadi hati-hati yang kayak gitu teman-teman. Pokoknya yang menjanjikan untung besar itu hati-hati. Kemudian yang berikutnya lagi adalah multi level marketing. Ini saya tanda petik kawan-kawan, karena terkadang ada beberapa yang jebakan ya. Sekitar 1 bulan ini ada satu multi level marketing yang dibully sama orang-orang digital marketing. lagi rame di Facebook ya. Nah itu kira-kira teman-teman hati-hati ya. Untuk yang ini kita perlu kaji, yang keempat ini perlu kaji lebih detail. Tapi yang 1, 2, 3 itu cenderungnya tidak syar'i. Jadi hati-hati, uang kita melayang. Kalau guru kita ngajari Ustadz Nasrullah untuk menggunakan kerangkeng uang. Jadi uang kita itu kita kerangkeng. Ini duitnya untuk apa sih sebenarnya? Ya. Jadi duitnya itu apa? Itu kita benar-benar pikirkan. Gitu. Jadi kerangkeng dulu. Jangan langsung begitu mudah aja karena pengen ada apa namanya? Janji-janji gitu ya. Itu kira-kira teman-teman ya. Padahal sebenarnya ini tantangan bagi kita. Ya. Rasulullah sendiri itu pernah enggan untuk mensolati orang yang punya hutang. Hati-hati teman-teman. Dan kuatkan tekad kita untuk benar-benar melunasi hutang. Ya. Dan ini kalau kemudian kita bahas sedikit tentang riba, perlu dibahas nggak teman-teman ini? Bahaya riba. Jadi tinggalkan. Ini sisa teman-teman. Kalau di dalam ayat ini, kalau kemudian kita mau pelajari itu, tinggalkan sisa riba. Ya.
ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba. Jika kalian itu beriman. Jadi di sini kalau ada kata-kata beriman, ya dibenturkan dengan satu amal, itu berarti amal itu sebenarnya bertentangan dengan keimanannya. Karena setiap di dalam Al-Quran itu biasanya antara iman dan amal soleh itu biasanya gabung atau digabung, disambungkan gitu. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah begitu. Biasanya begitu teman-teman. Nah kemudian yang berikutnya di sini dikatakan bahwa kita berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Hati-hati banget tentang riba, teman-teman. Yang kedua, jika kita itu melakukan aktivitas riba, maka di sini diancam oleh Allah. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini sebenarnya ancamannya jauh lebih berat, teman-teman. Ini jauh lebih kuat, ya. Barang siapa yang mengulangi lagi loh, teman-teman. Ini tidak ngambil sisanya lagi, tapi mengulangi. Sudah tobat, tapi mengulangi lagi. Itu maka penghuni neraka. Teman-teman, penghuni neraka loh ini. Kayak sia-sia sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Tapi kita masih mengulangi untuk riba. Maka neraka tempatnya. Kayak gitu kira-kira pemahamannya, teman-teman. Terus gimana dong? Satu sisi tidak ada solusi. Satu sisi solusinya tidak dijalankan oleh lembaga keuangan atau lembaga pemerintahan. Satu sisi ada lowongan, ada peluang, tetapi peluangnya juga persoalan. Ya. Satu sisi kita diancam juga untuk masuk neraka dalam Al-Quran. Bagi teman-teman yang pengen e-book juga tentang bahaya riba, nanti bisa klaim ke nomor HP kita 0857 500 1007. Nanti silakan. Ada 2 e-book ya teman-teman malam hari ini. Waduh, banyak. Kemudian kita tambah. Persoalan berikutnya itu juga bukan solusi juga, gali lubang tutup lubang. Ini ada juga teman-teman yang terjebak ini. Ya, gali lubang tutup lubang itu apa? Jadi kita mencari piutang kepada melunasi utang dengan cara pinjem baru. Nah itu. Nah ini bukan juga teman-teman, bukan solusi. Ya makanya ada lagunya kan dari Bang Haji. Jadi hindari yang kayak gini. Dan yang kayak gini ini mental kita jadi persoalan, teman-teman. Kita pagi-pagi sudah nangis-nangis saat sholat tahajud minta pertolongan Allah, tetapi akhirnya kemudian siangnya pinjam lagi. Ya, jangan. Kemudian juga bukan solusi, ya. Kalau kemudian kita itu pinjam karena kita akan menghadapi yang namanya inflasi. Kemudian gali lubang tutup lubang ini juga bagian dari ya tadi sikap mental kita kepada Allah ini ada persoalan tersendiri. Ya kayak nggak yakin gitu, nggak percaya sama Allah bahwa Allah itu akan menolong kita. Ya, jadi yakin, percaya. Cuma ya begitu, pertolongan Allah itu biasanya di saat-saat yang genting, di saat-saat yang kayaknya kita itu kayaknya nggak ada yang nolong lagi, nggak gitu. Tolongan itu datang. Kita bisa belajar dari perjalanan Nabi Musa, teman-teman. Bagaimana kemudian seolah-olah beliau itu tidak ditolong, tetapi ternyata lautan malah terbelah, ya kan? Berikutnya alternatif yang mungkin kita bisa usulkan adalah jual liabilitas, teman-teman. Kenapa liabilitas? Liabilitas ini adalah beban keuangan kita. Jadi nanti silakan dicek semua hartanya, di list mana rumah, mana mobil, mana perhiasan
yang menjadi beban keuangan kita. Beban keuangan itu yang bagaimana kawan-kawan? Jadi kalau kita itu punya harta-harta tadi, itu kita invest terus, uang kita keluar karena itu. Ada nggak kira-kira? Mobil kita dua, satunya digunakan untuk bisnis, satunya nganggur. Ya, nganggur dijual. Itu rumah ada dua, misalkan satu ditempati, satunya enggak, dikos-kosin juga enggak. Nah, kalau bisa yang liabilitas itu dijual. Kalau didiamkan rumah rusak, akhirnya kemudian kita melakukan perbaikan. Nah, yang kayak gitu kita jual dulu, teman-teman. Kita usahakan dulu. Oke, perhiasan juga begitu. Ya, kecuali kalau emas batangan beda lagi cerita. Kalau emas batangan akan mengalami kecenderungan naik stabil. Harganya tetap atau naik stabil. Gitu. Tapi kalau perhiasan bisa jadi turun atau buyback-nya itu terlalu tinggi. Ya kalau perhiasan perawatannya cukup lumayan karena kemudian ada buyback yang cukup tinggi selisihnya. Antara beli sama jualnya itu cukup beda, teman-teman. Nah, ini silahkan kemudian dijual kalau ada. Ya, kita tidak menganjurkan yang produktif ya. Perusahaan dijual, jangan. Tapi kalau kemudian perusahaannya tidak menghasilkan ya silakan. Tapi sebaiknya dikonsultasikan. Ya. Saya dulu pernah menangani atau mengkonseling seorang teman yang jual perusahaan, teman-teman. Ya, di perusahaannya itu ada dua, yang satu dijual. Itu. Semulanya beliau itu ikut mentoring di kelas lain. Gitu ya. Kemudian curhatnya ke saya. Aduh ya Allah. Siapa yang ngajarin kayak gitu, Bu? Gitu ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya lagi tentang bedakan antara aset dan liabilitas. Aset, semua harta, properti, bisnis franchise, dan lain sebagainya, bisnis reseller, dan lain-lain yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Itu namanya aset. Kalau liabilitas, semua harta, mobil, dan semuanya ya, yang membuat boncos, mengeluarkan biaya. Nah, itu kita jual. Jangan sampai kemudian kita menambah pengeluaran baru. Jadi tugas kita ketika kemudian kita sedang punya amanah hutang itu jangan sampai punya pengeluaran baru, gitu ya. Jadi benar-benar diaudit, benar-benar dicek nih pengeluarannya, pemasukannya apa, pengeluarannya apa. Kayak gitu. Ya, saran kita. Oke. Bagaimana konsep menjemput rezeki? Konsep menjemput rezeki itu pada akhirnya ada 3. Yang pertama adalah menjemput rezeki dengan pertolongan Allah. Jadi kita perlu buka nih cakrawalanya kawan-kawan. Mas, apa yang mungkin? Mungkin kawan-kawan. Mungkin gitu ya. Pertanyaannya kalau kemudian mungkin ya mungkin gitu. Tolongan Allah. Ya. Jadi konsepnya bagaimana tentang rezeki cicak? Kan ada lagunya tuh. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Gitu ya. Yang datang siapa? Cicaknya atau nyamuknya? Ternyata yang datang itu adalah nyamuknya. Jadi nyamuknya ini yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati si cicak. Itu kawan-kawan. Nah, kita pun juga begitu. Bisa nggak kemudian kita konsep rezekinya ini dibuka gitu cakrawala berpikirnya itu. Tidak hanya cari duit saja, tapi kemudian kita buka-buka hal-hal yang bisa memungkinkan untuk apa? Mendapatkan pertolongan Allah. Untuk layak ditolong oleh Allah. Gitu. Nah, apa yang layak ditolong oleh Allah itu? Kira-kira. Ya kita menolong orang lain, kawan-kawan. Membantu sesama, berbuat baik. Ya. Bagaimana konsep kita yang kemarin di Zoom kita sebelumnya? Apa itu? Satu sama terhubung. Jadi kalau kita itu membantu orang lain, Allah juga akan menolong kita.
gitu ya, kita akan bantu, maka Allah akan menolong kita. Kita muliakan orang lain, kita bahagiakan orang lain. Jadi makanya kemudian di Kuadran Rezeki upgrade kualitas mentoring. Maka kita berikan fasilitas untuk telepon one on one, ya, karena ternyata memang ada satu persoalan yang di situ yang kadang tidak ditemukan. Kalau kemudian mentoringnya itu mentoring offline besar kayak gini, teman-teman. Nah, untuk apa sebenarnya? Ya untuk menolong teman-teman kita. Persoalannya di mana? Bukan menolong dalam arti ya minjemi duit ya. Bukan. Tapi paling tidak kita berikan pancingnya, kita berikan jalannya, kita berikan perahunya sehingga kemudian teman-teman itu bisa mengayuh jauh lebih cepat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Jadi ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar, tapi kita itu menggantungkan diri kita, imannya itu maksimal gitu kawan-kawan. Ya. Jadi tidak ikhtiar maksimal saja gitu ya, tapi ikhtiar iman. Jadi kita gantungkan sama iman. Jadi ketika kita berikhtiar ya kita itu pada hakikatnya badan kita yang bergerak gitu. Pikiran kita aja yang bergerak, tapi hakikatnya rezeki itu datangnya tetap dari Allah. Nah itu bisa kemudian kita nanti nyontoh atau nyontek rezekinya laba-laba. Bagaimana laba-laba itu mendapatkan rezeki? Ternyata dia membangun jaring-jaring gitu ya. Atau kemudian rezeki kupu-kupu tadi kita membangun taman-taman kupu-kupu. Banyak orang yang senang di situ, yang akhirnya kemudian belajar bareng atau kemudian mengakses bareng gitu ya. Kalau dulu kita chatnya panjang gitu ya, chat panjang gitu ya. Kalau sekarang tanya nomor rekeningnya mas. Gitu ya. Nah kayak gitu kawan-kawan, jadi kita ubah gitu loh. Kalau dulu itu chat-chatan itu 3 jam 2 jam itu nggak selesai-selesai dan jatuhnya itu ghosting ya sama pelanggan. Kalau sekarang itu mas sudah transfer, cek nomor rekeningnya, nah gitu. Masya Allah. Itu kenapa kira-kira? Karena kita ikhtiarnya itu menggantungkan sama iman. Ya, tidak protes melulu teman-teman. Langkah demi langkah itu kita lalui dengan step by step. Kemudian kita memadukan yang ketiga itu memadukan keduanya antara pertolongan Allah dan menjemput rezeki ala laba-laba ini. Gitu. Itu ya kawan-kawan. Jadi kita senantiasa menggantungkan diri ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiarnya jadi tenang. Tidak kemerungsung, orang Jawa bilang ya. Tidak ngoyo gitu ya. Tapi rezekinya banyak. Gitu. Ya, alhamdulillah saya kemarin dapat ya. Lumayan sih angkanya gitu ya. Tiba-tiba masuk ke email. Gitu. Qadarullahnya akun email atau akun rekening itu tidak pernah saya gunakan teman-teman. Jadi ngurus ke bank, minta dihidupkan kembali ya Allah gitu ya, dari perusahaan. Saya sudah tidak kebayang gitu ya kalau kemudian uang itu dikembalikan, karena kita bayangannya itu hilang, duit itu sudah kita ikhlaskan, ya ternyata dikembalikan, masuk. Ada emailnya, loh kok ada duit masuk segini gitu. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Kemudian di dalam Kuadran Rezeki kita belajar bareng, join, belajar, dan syiar. Dan kita ada konsep untuk punya potensi passive income. Jadi kalau kawan-kawan pengen menambah income dari segi ikhtiar buminya, maka Kuadran Rezeki bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Gitu. Kenapa kita syiar? Iya, kita tingkatkan lagi level kita. Kalau promosi itu gampang teman-teman. Kalau kita membagikan link itu untuk promosi itu gampang. Tapi kalau untuk syiar, niatnya itu syiar itu lain teman-teman. Ya, niatnya dakwah, niatnya syiar. Jadi membagikan link itu ya kita syiar. Jadi tetap istiqomah nanti itu. Dan beda rasanya. Kalau kita membagikan link atau kemudian orangnya belum klik,
ya, kok gak diklik-klik ya? Kalau kemudian siar ya kita dapat pahala dari siar gitu, dari dakwah. Makanya kemudian kita naikkan levelnya. Nah dari situ kemudian bisa mengantarkan pada passive income. Begitu teman-teman. Nah saat ini ada program terbaru kita dari Kekuatan Rezeki itu adalah menjadi pensiar lunas hutang. Kalau kemudian tadi guru kita Ustadz Munawar, beliau sebagai pensiar Baitullah, pelopor, ya ada kelompoknya, beliau itu sahabat Baitullah. Ya, tidak tahu sekarang diklaim sama siapa sahabat Baitullah itu sudah banyak teman-teman. Tapi kalau pensiar lunas hutang itu belum banyak. Dan ini kalau dari segi peluangnya juga besar teman-teman. Kenapa? Karena selama ada perbankan maka kita perlu yang namanya pensiar lunas hutang gitu. Dan saat ini gerakan kita atau pergerakan dari orang-orang yang sadar bahwa betapa bahayanya hutang ini itu belum banyak teman-teman. Gitu. Belum banyak. Saya riset kompetitor itu belum banyak. Affiliate yang kemudian bergerak di dunia lunas hutang itu baru Kekuatan Rezeki. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Dan layak ditolong oleh Allah. Surat Muhammad ayat 7. Intang surallaha yang surkum wa yusabit akdamakum. Jadi kalau kemudian kita niatkan untuk membantu saudara kita agar kemudian mereka itu bisa lunas hutang, minimal dari sikap mental mereka ketika kemudian menghadapi hutang itu benar. Karena pada hakikatnya semua ayat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu mengarahnya ke sana. Jadi dibenerin dulu mentalnya, dibenerin dulu sikapnya. Bahkan guru kita itu ada mentoring lapang dada. Untuk apa kira-kira kawan-kawan? Sikap mental. Menghadapi persoalan-persoalan hidup itu harusnya lapang dada. Yo, Masya Allah ya, sangat masyhur ya. Ya, trainer nasional itu. Jadi ada juga teman-teman. Yang dibuka apanya dulu? Dadanya, lapang dada. Nah kita menghadapi persoalan hutang itu juga begitu. Kalau kemudian dadanya itu mengkerut, makanya dalam motivasi atau kemudian di dalam seminar motivasi itu kan orang semangat dan tidak itu bisa diukur dari satu ya jari, gitu. Di mana teman-teman? Di sini, di dada. Kalau yang semangat itu cenderung kemudian matanya berbinar, kemudian dadanya terbuka. Tapi kalau kemudian kita itu nangis, sedih, kembali ya, menelungkup, matanya ke bawah, kepalanya menunduk. Nah, ketika kemudian kita menghadapi persoalan hutang itu, sikap badan kita itu bagaimana? Ya, lapang dada, atau kemudian malah menutup. Gitu. Nah, dan ini saya katakan tadi sepi kompetitor, ya belum banyak. Kecuali yang 4 tadi. Kalau 4 tadi banyak. Ya. Kemudian kita siapin juga ada konten marketing. Ya. Dan Masya Allah ini kita upgrade benar-benar nih. Konten marketing. Ya. Konten marketingnya kita tambah. Jadi tambah semut. Gitu. Bagi teman-teman yang berada di grup, nanti bisa diperhatikan. Tadi saya bagikan di grup yang premium. Kemudian kita juga full support ya, diantaranya ada mentoring juga. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen konten bagaimana atau kemudian angle bagaimana, kita akan coba berikan. Dan yang paling asik adalah ada ujroh kawan-kawan. Ujrohnya paling besar di Indonesia Jagat Raya. Masya Allah. Ya, sampai 70%. Ya. Affiliate mana coba yang berani ngasih sampai 70%? Itu makanya kemudian kita kalau konsepnya benar, insya Allah besar juga komisinya. Gitu ya, kira-kira. Nah, dan ini kita juga ada master plan. Jadi kalau kita dapat affiliate aktif, ya teman-teman ini catatan ya, affiliate aktif, maka bisa nih punya potensi penghasilan segini. Ya. Dan ini tinggal tunggu waktu, asalkan kemudian kita konsisten komitmen.
Kalau teman-teman lompat-lompat ya sudah, di sini ada, di sana ada. Ya enggak apa-apa sih ya. Tapi kalau pikiran kayak saya ini fokus dulu karena kita memang membangun ya. Menjadi persoalan tersendiri sebenarnya kalau menjadi lompat-lompat itu. Tapi kalau menurut saya fokus saja Wong. Juga actionnya paling 10 menit sehari. Ya, kalau kemudian paham kawan-kawan action itu cuma 10 menit. Sudah tinggal mantau. Ya, kecuali kalau kayak saya tadi ya setting jamnya itu keliru. Baru baru tahu kaget loh. Kok nggak terkirim-kirim ini pesannya gitu ya. Saya salah setting, nggak tepat dalam setting. Harusnya di setting berapa detik gitu ya. Kemudian WA-nya terkirim 10 menit. Aduh, terkirimnya lama gitu ya. Ya, tidak apa-apa. Itu nanti kita perbaiki dari segi sayanya. Jadi yang penting konsisten teman-teman. Action 10 menit aja. Gak usah lama-lama. Gitu. Tapi terkontrol, termonitor. Gitu. Oke. Jadi termasuk kayak cerita Pak Yani. Pak Yani masih ada enggak di channel? Cerita Pak Yani, saya ini Mas gitu ya. Ya ada beliau keluar kayaknya tadi izin. Itu harusnya action diatur kawan-kawan. Gitu. Diatur. Gimana caranya gitu. Nggak usah lama-lama, cuma 10 menit aja gitu tiap hari. Kalau kemudian kawan-kawan masih ada kerjaan. Ya. Kalau saya memang D4, duduk diam di balik laptop. Ya, gitu. Oke. Nah, konsepnya bagaimana untuk menjadi pensiar ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Konsepnya adalah ngambil link dulu. Ya, ngambil link dulu. Nanti sebar link, bagikan link sama kontennya tempel. Ya. Untuk konten sama link ini nanti mungkin kita akan update lagi untuk satu grup di Telegram. Ya, yang mudah gitu ya. Bikin grup. Kemudian silakan teman-teman bagikan di situ atau kemudian ngambil di situ ya kontennya. Kita lengkapi, ya kita rapikan. Nah, nanti kalau kemudian kita sudah membagikan, anggap aja ibu-ibu ini ya, dapat link, maka yang memproses itu websitenya. Jadi beliau yang transfer, kemudian produk yang kita deliver. Kayak gitu teman-teman. Nanti kalau sudah transaksi oke, berhasil, kawan-kawan dapat komisi. Nah kayak gitu konsepnya. Kenapa kita berbagi link? Ya karena ini untuk leverage. Gitu. Sebenarnya teman-teman bisa chat saya. Mas, saya punya orang yang mau daftar di website, di Kuadran Rezeki ini, nomornya ini, namanya ini, emailnya ini gitu. Dikirim ke saya daftarin. Itu bisa, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau kayak gitu ada 10 orang yang daftarin ya ya lumayan bagi saya kan gitu. Nggak ada leverage gitu. Tapi kalau kemudian teman-teman aktif sendiri, leverage sendiri, aktif membagikan, mau membagikan 10 boleh, bagikan 100 orang boleh, bagikan 1000 orang nggak masalah. Itu bisa upscale sendiri teman-teman untuk penghasilannya gitu. Jadi itu maksudnya kenapa kemudian teman-teman perlu berbagi link. Gitu ya. Karena ada sebagian yang ternyata belum bisa itu bagikan link aja belum bisa. Copy paste nggak bisa. Maka sampai kemudian kita pikirkan ada e-course ya terbaru kita yang dari WA marketing itu cuma klik assalamualaikum gitu. Nanti ada balasannya dan nanti diarahkan ke closing. Masya Allah. Terima kasih ya dengan adanya problem itu kita mendapat produk baru, keberkahan di dalam apa namanya? Di dalam belajar itu begitu. Itu ya kira-kira konsepnya teman-teman. Kemudian kita percepatan rezeki. Jadi dalam rangka apa kita ada affiliate seperti ini? Yaitu dalam rangka untuk affiliate atau dalam rangka untuk percepatan rezeki. Tapi sebelum kemudian kita membahas tentang percepatan rezeki dengan kuadran rezeki, kalau misalkan ada yang mau disampaikan silakan, ada yang mau didiskusikan silakan. Secara konsep ya ikhtiar bumi kita atau kemudian ikhtiar laba-laba rezeki laba-laba tadi ya ini teman-teman. Kalau menurut kita yang masih diperbolehkan secara syariah itu adalah affiliate. Gitu. Affiliate marketing.
Untuk kajian hukumnya kita sudah belajar tentang hukum, tentang ini berdasarkan kajian-kajian yang kami pahami ya tentang fakta-fakta affiliate marketing. Kemudian dari pensiar lunas hutang ini kita ada kelas baru namanya pensiar teman-teman. Ya ini konsepnya sama, di Kuadran Rezeki itu banyak produk yang bisa dimasuki. Teman-teman mau belajar tentang apa gitu ya, bisa. Belajar dari pensiar bisa, belajar dari lunas hutang bisa. Jadi kalau dari pensiar ini membahasnya ya pensiar gitu ya, dari segi pensiarnya. Kalau lunas hutang kita ngadakan mentoringnya lunas hutang gitu. Dan nanti ada beberapa bonus yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Nah kira-kira siapa nih yang mau konsepnya? Jadi insya Allah sementara kita Zoom-nya Jumat malam. Nanti kalau misalnya sudah siap lagi ya Selasa malam dan Jumat malam. Siapa nih yang mau teman-teman untuk ikutan pensiar nih dengan peluang seperti itu tadi. Jadi ada apa tadi? Pensiar yang masih sepi kompetitor. Kompetitornya nanti MLM. Ya, saya sudah riset teman-teman. Jadi qadarullahnya alhamdulillah saya menemukan riset atau menemukan tool yang bisa digunakan untuk riset kompetitor. Jadi luar biasa itu. Senang banget saya, bahagia banget. Ya, walaupun kurang tidur. Jadi gitu teman-teman, siapa yang mau? Nah, siapa yang mau dan siapa yang mampu? Kadang itu tidak semua orang itu mau, tapi juga tidak semua itu mampu. Jadi mampu, orang yang mampu itu belum tentu mau. Ya, wah saya bisa kayak gitu ya monggo. Kalau mau melunasi utang sendirian ya monggo silakan gitu ya. Mas kalau kayak gitu saya merasa mampu, malah ya begitu. Kalau teman-teman merasa mampu, terkadang malah justru tidak dapat apa-apa. Cuma affiliate. Tapi affiliate gitu pun teman-teman ya, Kang Dewa pun bisa menghasilkan hampir 70-60% loh income untuk melunasi 7,7 miliarnya gitu. Kalau dia bisa kenapa kita tidak gitu ya. Jangan dibalik ya supaya kemudian kita termotivasi. Ya. Kemudian mampu. Ya, mampu dan mau. Kalau orang yang mau itu pasti mampu. Kenapa? Karena ada kemauan untuk belajar. Ada kemauan untuk apa? Melihat peluang, menundukkan hati, belajar dan siap menghadapi perubahan. Itu orang yang mau. Dan orang yang mau biasanya mendapatkan banyak hal. Termasuk diantaranya apa teman-teman? Keajaiban, pertolongan, keberuntungan, ilmu yang banyak. Coba dicek dari kejadian dahulu kala, ya orang-orang besar kita yang ngajari kita tentang mampu dan mau. Kira-kira yang banyak mendapatkan keajaiban dan pertolongan Allah itu yang mana? Yang mau, kawan-kawan. Yang mau, bukan yang mampu. Bahkan kalau kemudian kita bahas dalam fikih, orang yang mau itu adalah orang yang mendapatkan taufik. Gitu. Makanya disebut sebagai hidayah at-taufik. Hidayah itu taufik. Itu adalah orang yang mau, kawan-kawan. Ya, siapa yang mau dan siapa yang mampu. Oke, kemudian kita membuka kelas baru, teman-teman. Kelas baru kita namanya pensiar lunas hutang. Ini ada panduan, nanti dapat e-book. E-booknya halamannya banyak nih halamannya. Ya, ada sekitar 13 bab. Nanti silakan dipelajari di e-book ada. Ya, kemudian nanti kita ada bimbingan. Harga spesial kita nggak mahal-mahal, teman-teman. Insya Allah mampu lah semua, 99.000. Ya, 99.000. Nanti teman-teman bisa join kelasnya. Ya. Jadi kelasnya nanti bagi teman-teman yang berkenan join dan mau join, kuadranrezeki.com/pensiar. Jadi ini kelas baru. Linknya juga baru kita bikin tadi. Luar biasa. Jadi nanti silakan diklik di situ. Yang sudah VVIP gimana? Kalau pengen ikut kelas ini, join lagi. Bang Roni akunnya nambah lagi 1. Gitu. Nah, ini kelas pensiar teman-teman. Ini khusus untuk para calon pensiar. Ya, tapi materinya ada lunas hutangnya juga. Gitu.
Nah, promo pendaftarannya 99.000. Nanti kita ada mentoring sama pendampingan sampai bisa, ya. Kemudian ada 3 bonus. Ya. Bonus yang pertama nanti dapat jurnal 40 hari lunas hutang. Jadi ini kayaknya cocok nih teman-teman. Jurnal. Kemudian ada checklist harian. Ya, checklist harian lunas hutang. Ada 3 bonus dan ada 1 bonus lagi rahasia. Jadi ini insya Allah kita tanyakan ke tim ahli ya. Waduh, Masya Allah. Tim ahli untuk dikasih bonus apa biar menarik gitu ya. Atau kemudian teman-teman mau request apa ya, tapi bonusnya berupa pembelajaran ya teman-teman. Fokus ke pembelajaran, fokus kepada SMA. Apa itu SMA? Strategi, mindset, action kita. Jadi strategi kita bagaimana, mindsetnya bagaimana, actionnya bagaimana. Termasuk misalnya teman-teman nanti mau tanya tentang bisnisnya, boleh juga misalkan. Saya lagi stuck di bisnis ini mas gitu. Tolong dibantu action plan-nya bagaimana. Nanti bisa teman-teman kita bantu. Jadi saya ada beberapa tool nih canggih-canggih gitu ya. Dan alhamdulillah ya, bersyukur banget saya. Tadi malam baru dapatnya. Kenapa ada kemarin-kemarin ya, jangan kayak gitu juga gitu teman-teman. Tapi saya niatkan untuk bantu teman-teman semua. Jadi untuk tim affiliate ini nanti kontennya banyak insya Allah. Ya. Baik, kira-kira gitu kawan-kawan. Dan nanti program affiliate kita ini insya Allah smart system ya. Saya tidak gembar-gembar untuk website karena website kita sebenarnya sudah canggih. Jadi kemarin ada yang diskusi di grup ya VVIP yang tanya itu. Jadi website kita itu bisa mengenerate ya. Jadi sebenarnya nggak perlu tanya pengundangnya siapa gitu. Sebenarnya tapi bisa seperti itu. Tapi kalau kemudian dilacak itu dari email itu langsung tergenerate atas nama siapa. Itu emailnya dimasukkan di link checkoutnya ini ya, pen-CR itu, kemudian nanti masukkan aja, itu nanti akan mengenerate namanya siapa, dan itu nanti otomatis linknya itu masuk ke link affiliate-nya teman-teman. Jadi aman banget. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai lock system. Jadi di website Kuadran Rezeki ini sistemnya sudah di lock teman-teman, dikunci selama teman-teman itu sudah daftar di situ ya. Dan kalau misalnya ada yang daftar dengan email baru, itu bakal ketahuan ya, walaupun kemudian emailnya itu beda pengundang. Misalnya ada satu nama gitu ya, nama siapa gitu, namanya Ferry, kemudian satu daftar pakai linknya Bang Roni. Nah yang kedua saya daftar lagi pakai Bunda BF. Nah itu nanti akan dikembalikan kepada linknya Bang Roni yang pertama yang udah gitu. Jadi tenang banget gitu teman-teman sebagai affiliate ya, paham ya di situ. Jadi berapapun orang ya itu daftar, kalau di dalam multi level marketing itu di lognya lewat apa biasanya? Lewat kartu KTP ya, melalui KTP, kartu tanda penduduk. Kalau kita lewatnya lewat apa? Lewat HP dan lewat email. Itu dikunci kita. Jadi satu orang satu email. Begitu. Dan kalau misalkan ada yang daftar, kemarin kan ada yang cerita tuh, daftar kemudian kok lewat registrasi website, itu enggak dari admin teman-teman. Itu nanti dilacak dulu dia. Ya, beliau itu akan dilacak. Ini sebenarnya linknya siapa, ini membernya siapa. Nah itu kalau kemudian nanti membernya siapa, nanti akan dikembalikan ke member yang awal yang ngajak. Makanya ini bagi teman-teman ini kesempatan gitu ya. Gitu ya kira-kira. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada yang didiskusikan silakan.